Selamat pagi Pak Rizwan dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 9 kali ini akan mempresentasikan mengenai kritik Markus terhadap masyarakat modern. Berikut adalah anggota kelompok 9. Yang pertama ada Febriana Eka Siswati, kemudian ada saya sendiri Septianto Trinugroho, lalu ada Sylvia Puspadania. Biografi Herbert Marcuse. Herbert Marcuse lahir di kota Berlin pada tahun 1898, dan kemudian beliau di tahun 1916 belajar politik ketika sedang dinas militer. Di tahun 1920, Herbert Marcuse pindah ke Freiburg dan belajar sastra Jerman. Di tahun 1928, Herbert Marcuse memutuskan untuk menjadi asisten dari Heidegger untuk mendalami ilmu filsafat. Di tahun 1932, Herbert Marcuse berimigrasi ke California untuk melakukan riset di Harvard, Columbia, dan Brandeis. Kapitalisme dan liberalisme. Kapitalisme merupakan sistem perekonomian yang lebih menekankan pada modal atau peran kapital dengan berbagai jenisnya, seperti barang yang digunakan untuk menukar atau menghasilkan barang lainnya. Selain itu, sistem kapitalisme juga digunakan sebagai sistem sosial secara meluas yang bergerak sesuai dengan perkembangan individualisme. Liberalisme merupakan kebebasan setiap individu yang dimana setiap individu memiliki hak asasi manusia dari segala aspek seperti kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Febriana Eka Siswati akan menjelaskan tentang teori one-dimensional man. One-dimensional man teori dari Herbert Marcuse artinya adalah manusia satu dimensi, disebut juga dimensi afirmasi positif. Kritik Marcuse kurang lebih yang kita bahas di sini ada dua hal. Yang pertama tentang mengapa manusia terjebak dengan kemajuannya sendiri. Lalu yang kedua adanya ketidakbebasan demokratis yang nyaman, halus, masuk akal. Ini berlaku dalam peradaban industri maju tanpa adanya tanda sebagai adanya kemajuan teknis. Manusia umumnya adalah dua dimensi. Dua dimensi ini maksudnya satu dimensi positif adalah manusia yang menerima hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Dia mengurangi pemikiran kritis dan juga tidak menyadari adanya suatu kekuatan dominan yang mungkin menindas hak individu. Lalu yang kedua adalah dimensi negatif. Pemikiran ini melihat adanya kontradiksi yang terbentuk dalam masyarakat. Dia berpikir kritis dan juga menyadari adanya kekuatan dominan yang menguasai individu dan dia menuntut adanya perubahan dalam kehidupan sosial. Teori Freud dahulu tentang superego menyatakan bahwa superego seseorang itu berkembang dari internalisasi figur-figur yang otoritas seperti ayah, menteri, pemimpin, dan lain-lain. Tetapi ketika sudah masuk ke zaman modernisasi, figur tersebut digantikan dengan rasionalisasi aparatus produktif, pelipat gandaan fungsi, dan semua dominasi mengambil alih administrasi. Adanya fungsi dari masyarakat satu dimensi yang secara tidak sadar dibentuk oleh adanya kekuatan-kekuatan yang dominan adalah untuk mengurangi kesadaran kritis dua dimensi. Lalu, cara yang ditempuh agar pemikiran manusia satu dimensi ini adalah yang pertama, sistem harus membuat warga berpikir bahwa mereka lebih bebas dari yang sebenarnya. Yang kedua, sistem harus menyediakan barang yang cukup bagi warga untuk membuat mereka tenang. Lalu yang ketiga, warga harus mengidentifikasi dengan penindas mereka. Dan yang keempat, wacana politik harus dihilangkan. Adanya kemajuan-kemajuan di saat abad 20, di saat kapitalisme dan liberalisme, itu membentuk tiga hal ini.
yang kami bahas. Yang pertama, kemajuan industri dan sistem kapitalisme itu mengakibatkan adanya konsumerisme, di mana konsumerisme ini sebagai akibat dari melimpahnya barang di pasar, sehingga manusia menjadi punya satu kebutuhan lagi yang tidak didasarkan dari kebutuhan manusia itu sendiri, tapi hanya untuk memenuhi hasrat, bukan karena kebutuhan. Dan para konsumen lebih dipengaruhi oleh iklan-iklan dan juga propaganda dari sistem pasar. Lalu yang kedua, liberalisme menganut dan menjunjung toleransi, akan tetapi sebenarnya toleransi tersebut semu, yang artinya sebenarnya itu adalah toleransi yang represif, yang artinya mereka tidak bisa menolak dan harus menerima semua kebijakan pemerintah. Lalu yang ketiga, di bidang seni, seni menjadi hilang nilai estetikanya dan hanya menjadi suatu komoditas. Marcus sempat berharap kepada beberapa kelompok yang dia sebut sebagai the Great Refuser di zaman kapitalisme dan liberalisme tersebut. Akan tetapi sampai sekarang sistem ini masih berjalan dengan baiknya tanpa ada perlawanan seperti yang diharapkan oleh Marcus. Lalu kritik Marcus ada dua. Yang pertama adalah hati-hati dengan propaganda iklan. Karena propaganda iklan ini bahasanya kebanyakan hanya mengandung kata-kata manipulasi yang akan mempengaruhi konsumen untuk kepentingan pasar. Lalu yang kedua adalah kehidupan lebih luas dari sistem kapitalis dan juga manusia harus memiliki jarak dengan sistem agar manusia tetap bisa berpikir kritis dan bisa menuntut adanya perubahan di kehidupan sosial. Lalu, mengapa manusia bisa terjebak dengan adanya kemajuan ini? Dahulu, sebelum kemajuan ini didapat, manusia mendapatkan kemajuan atau memperoleh kemajuan ini dengan menggunakan akal dan pikirannya. Mereka menyalakan akal dan pikirannya. Akan tetapi ketika kemajuan ini sudah didapat, entah bagaimana akal pikiran ini seperti dipadamkan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Dari diskusi kelompok kami, ada beberapa contoh bidang yang membuat seseorang hanya memiliki satu dimensi, yaitu bidang politik, seni, hukum, dan pendidikan. Yang pertama adalah bidang politik. Seseorang yang memiliki satu dimensi banyak sekali ditemukan dalam bidang politik. Contohnya saja seseorang yang ingin mencalonkan dirinya sebagai pemimpin daerah, tetapi wewenangnya tidak ingin diintervensi oleh kepentingan partai politik dan benar-benar ingin mengabdi kepada rakyat. Maka dari itu ia mencalonkan diri secara independen. Tetapi untuk maju pada pilkada tanpa dukungan dari partai politik sangat sulit, mengingat banyaknya bujukan-bujukan dari partai politik yang mengejar individu yang sudah dipercaya masyarakat, dan dan seseorang tersebut membutuhkan dana yang banyak untuk menyuarakan visi misinya kepada masyarakat. Agaknya sangat sulit bagi orang-orang kritis dan idealis untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Untuk yang kedua adalah bidang seni. Akhir-akhir ini media sosial banyak sekali yang menggunakan sensasi untuk mencapai keberhasilan karirnya secara instan di dunia seni, baik itu industri musik atau perfilman. Hal ini banyak menghasilkan popularitas sesaat. Makin maju teknologi, manusia makin mengesampingkan bakatnya. Hal tersebut karena ada tuntutan dari manajemen dan rumah produksi tempatnya bernaung, atau karena hanya ingin mencapai kesuksesan secara instan. Tetapi ada juga seniman yang kritis dan idealis
ia tidak mau diintervensi oleh manajemen atau rumah produksi dan berani memilih merintis karirnya secara mandiri dengan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mempromosikan talentanya. Yang ketiga adalah bidang pendidikan. Mencontek adalah perbuatan buruk, tetapi pada masa sekarang mencontek atau memberi contekan dijadikan sebagai tindakan solidaritas terhadap teman. Maka hal tersebut nantinya akan menjadi sistem yang dianggap wajar. Dan seseorang yang ingin mencoba keluar dari sistem tersebut atau melaporkan tindakan mencontek dianggap aneh atau mendapat stigma negatif, dimusuhi, bahkan hal yang terparah adalah didiskriminasi. Ada sebuah kasus, sebenarnya ini salah satu dari sekian kasus yang berani melaporkan. Seorang siswa yang menolak untuk mencontek berujung bullying. Ada kemungkinan orang-orang yang tidak berani melaporkan seseorang atau kelompok mencontek itu kemungkinan tidak berani melaporkannya karena takut menerima dampak apabila ia menolak memberikan contekan atau menolak mencontek, ia akan dimusuhi atau didiskriminasi. Untuk kasus yang pernah terjadi di Indonesia bisa dilihat pada link yang telah disematkan. Untuk yang keempat, di bidang hukum. Semakin maju perkembangan zaman, semakin sedikit manusia yang menyuarakan kebenaran, agaknya kalimat itu benar. Contohnya saja, pada kasus seorang yang merekam tindakan buruk, yaitu pungli, tetapi harus berujung masuk penjara dengan alasan melanggar UU ITE, di mana undang-undang yang menjerat orang tersebut sebagai sistem untuk membenarkan hal yang salah dan menyalahkan hal yang benar. Untuk kasus yang pernah terjadi di Indonesia bisa dilihat pada link yang telah disematkan. Ya. Setelah melihat contoh-contoh yang sudah kami paparkan, kami juga sudah berdiskusi dan mendapatkan beberapa penyebab mengapa seseorang memilih menjadi manusia satu dimensi. Yaitu pertama adalah kebutuhan. Kebutuhan menjadikan manusia mengikuti sistem yang ada dan tidak dapat menolaknya. Misalnya saja pada seorang pekerja yang gerah karena tidak diberikan kesempatan untuk cuti, tetapi ia tidak berani melaporkan karena tidak berani melaporkan kepada lembaga yang menaungi pekerja, karena ia takut dipecat atau kehilangan sumber mata pencahariannya. Yang kedua adalah keinginan. Keinginan merupakan dorongan dari manusia untuk tunduk kepada sistem dan mematuhi persyaratannya agar keinginannya terpenuhi. Contohnya banyak sekali bahasa-bahasa iklan yang propaganda dan akhirnya manusia terjebak di dalamnya. Seperti iklan sabun wajah yang sabun wajah kusam atau berjerawat dan membandingkan hasil sebelum dan sesudah pemakaian. Padahal wajah si model tersebut tuh udah cantik atau sudah cerah dari memang sudah cantik gitu, sudah cerah. Tapi wajah tersebut tuh diedit untuk kusam gitu dan berjerawat. Maka konsumen yang melihat perbandingan itu yang sangat kontras membuat seseorang menginginkan hasil yang sama jika beli produk tersebut. Padahal belum tentu bahan aktifnya, belum tentu bahan aktif yang terkandung di dalamnya tuh cocok sama wajahnya. Yang ketiga adalah takut didiskriminasi atau dimusuhi. Ketakutan seorang didiskriminasi atau dimusuhi
juga menjadi faktor mengapa manusia mengikuti arus, sehingga mereka menerima hal-hal buruk yang berlawanan dengan norma. Misalnya saja pada kasus yang sudah disebutkan tadi, siswa yang enggan mencontek tapi ia dibully. Atau seseorang yang mengungkap pungli tapi ia harus ditahan dengan hukuman pidana lain. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.